Di mana-mana PKI sudah berkeliaran. Mereka mempunyai visi misi untuk membunuh para ulama, para ustadz, para santri, dan para imam-imam masjid. Kenapa mereka memusuhi para ulama, para ustadz, para santri? Padahal itu yang namanya ustadz, santri belum pernah ikut campur urusan yang lain. Mereka hanya sebatas ngaji. Tapi kenapa dia memusuhi para ulama, memusuhi para kiai? Ingat, sebetulnya nih, saya jelaskan sekali lagi. Sebetulnya para PKI itu target utamanya bukan masalah ulama dan santri, tapi target utamanya adalah tentang bagaimana caranya untuk mengkomuniskan masyarakat, untuk membodohkan masyarakat, untuk mengkafirkan masyarakat. Kabar Harian mengabarkan. Jokowi dan Megawati digugat karena dianggap menjadi inisiator RUU HIP. Pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP masih mendapat porsi perhatian dari publik. Sejumlah kalangan bahkan mendesak agar pembahasan dibatalkan. Pertentangan terhadap pembahasan RUU HIP pun memasuki babak baru. Sejumlah advokat melayangkan gugatan ke pengadilan. Menurut salah seorang advokat Alam Syah Hanafiah, RUU HIP dinilai dapat merusak makna dari Pancasila. Bahkan RUU HIP bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, mereka menyampaikan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Dikutip dari RRI, Alam Syah menyampaikan hal ini usai melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin 6 Juli. Gugatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral anak bangsa yang menginginkan Pancasila tetap utuh sebagai ideologi negara. Ia menambahkan para tergugat yaitu pihak yang dianggap sebagai inisiator RUU HIP. Mereka dinilai bertanggung jawab atas munculnya RUU HIP yang mendapat penolakan banyak pihak. Ada 4 tergugat, yaitu inisiator RUU HIP, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua BPIP, DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia. Alam Syah menambahkan, pihaknya meminta majelis hakim menerima permohonan gugatan dengan membatalkan dan mencabut RUU HIP untuk dibahas di DPR. Alam Syah optimis gugatan RUU HIP ke pengadilan akan diterima oleh majelis hakim. Presiden Joko Widodo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membicarakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor. Demikian kata Ketua MPR Bambang Susatyo di Istana Kepresidenan Bogor Rabu. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sedangkan pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Susatyo beserta para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Bassaroh, Ahmad Muzani, Lestari Murdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadil Muhammad. Pada 16 Juni 2020, Mahfud MD telah mengatakan pemerintah tidak mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi terhadap RUU HIP. DPR adalah pihak yang mengajukan RUU HIP tersebut. Pihaknya menanyakan posisi pemerintah dan secara tegas Presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan masyarakat dan meminta Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu. Penekanan Presiden Jokowi dalam kajian tersebut ketika bicara soal ideologi berarti bicara tentang bagaimana menjaga Pancasila sampai kapanpun. Pancasila dalam pelaksanaan sosialisasi membumikan pembinaannya. Tidak cukup kalau hanya diberi payung peraturan presiden. Ia bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung perpres. Artinya,
Presiden Jokowi ingin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP memiliki payung hukum undang-undang. Bambang mengatakan sejalan yang disampaikan oleh PBNU. Karena ini adalah sepenuhnya domain dari pemerintah dan DPR, maka MPR tidak masuk ke wilayah itu. Tetapi pihaknya hanya mendengar masukan aspirasi masyarakat yang tadi Presiden juga menyampaikan hal yang sama. Meski MPR tidak ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang, namun MPR menurut Bambang tetap memberikan penjelasan kepada rakyat. Karena tugas MPR seharusnya menjadi mesin pendingin yang mendinginkan situasi, menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah situasi yang tidak normal ini. Pihaknya sepakat untuk mengawal rakyat, mengawal pemerintahan yang membela sepenuhnya kepentingan rakyat, keselamatan rakyat sampai kapanpun. RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR dan ditetapkan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Latar belakang RUU HIP karena saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahfud MD mengatakan RUU HIP memiliki masalah substansial dan prosedural sehingga pemerintah belum akan membahas RUU tersebut. RUU HIP juga memicu penolakan banyak pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, akademisi, hingga para purnawirawan. Sejumlah alasan yang dikemukakan adalah karena sejumlah istilah yang tidak lazim dalam RUU HIP. Misalnya, Pasal 6 RUU HIP yang menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila yang dapat menciptakan bias Pancasila. RUU tersebut juga dinilai tidak mendesak. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan publik atas kondisi ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka menyatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70%, dan mayoritas khawatir bahwa mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok mereka di atas 80%. Sepanjang LSI, Denny JA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini. Karena itu menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang makin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar. Sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Pemerintah dibantu sektor swasta sebaiknya fokus untuk mengerahkan segala upaya menghidupkan kembali sentra-sentra ekonomi. Diketahui, survei tersebut dilakukan LSI Denny JA secara tatap muka pada 8 hingga 15 Juni 2020. Menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Sementara margin of error sekitar 2,05%. Survei menggunakan riset kualitatif atau analisis media dan in-depth interview untuk memperkuat temuan dan analisa. Pembatalan Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Namun, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah putusan uji material tersebut berdampak terhadap hasil pemilihan umum yang lalu, terutama terkait dengan posisi Jokowi Ma'ruf Amin yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan menggunakan ketentuan yang dibatalkan MA tersebut. Karena menurut Humphrey R. Jemat, sudah jelas demi hukum, putusan uji material tersebut tidak berdampak apapun terhadap peristiwa yang terjadi sebelum putusan uji material ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 28 Oktober 2019.